Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat, berkah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu mengeritik, nah, sampai 3 kali, mengeritik. Apa yang harus saya lakukan? Sebab saya jawab juga, tetap aja mengeritik. Gini teman-teman sekalian, ya, ada orang yang memang di mata dia itu orang tuh salah gitu loh, ya. Jadi sebenarnya yang problem itu bukan di Anda, di dia. Ya, jadi gini. Ada yang mengeritik itu wajar gitu loh, ya. Jadi ada saat dia tuh kritis gitu, mengeritik ini gitu, ya. Tapi ketika kita benar, dia support. Ya, nah gitu Pak. Saya lebih setuju ini kebijakan Bapak. Ini bagus nih Pak. Nah, tapi 2 hari ada lagi kebijakan, dia nggak setuju. Dia kritik. Nih, berarti dia mengeritiknya itu atas dasar logika keilmuan. Dan tentu saja itu boleh gitu loh, ya. Makanya ada ayat yang mengatakan kita ini kudu mengajak kepada kebaikan dengan cara santun. Tapi ketika kita berdebat itu kan saling mengkritisi. Berdebat itu apa? Saling mengkritisi. Anda lihat di surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Jadi kalau mengajak orang teh pakai ilmu. Jangan asal ngomong. Jangan asal men-share. Pakai ilmu, bener nggak itu? Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara menyampaikannya kudu santun. Jadi Islam itu agama yang menjaga kesantunan. Walaupun kita benar, ari cara menyampaikannya buruk, kan jadi buruk. Jadi biasakan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu nasihat yang baik. Nah, kalaupun terjadi saling mengkritisi, wajadiluhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan tetap menjaga etika perdebatan. Jadi kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan dengan ilmu, dengan kesantunan. Kalaupun berdebat, mengeritik, lakukan dengan cara yang santun. Jadi Islam tidak melarang untuk mengkritik, dikritik, saling mengkritik. Tidak dilarang, gitu loh. Tapi yang dilarang itu kita tidak santun. Nah, ada orang yang sebenarnya bukan ngeritik, emang julid gitu orangnya. Tidak pernah di mata dia orang itu bagus. Si ini dikritik, si itu dikritik, gitu, ya. Nah, biasanya orang kayak begini memang tidak akan maju. Orang kayak begini, coba Anda lihat. Orang yang kerjaannya ngeritik, nggak akan maju. Jadi sebenarnya dia berada di belakang. Lalu julid. Nah, akhirnya ngeritik gitu loh. Maka saya sampaikan hal ini supaya kita paham. Kapan kita mengkritik, kapan kita mengkritisi, kapan kita menghargai. Masa kalau saya punya pimpinan salah terus? Enggak juga kan. Pada saat benar ya saya support, saya hargai. Pada saat menurut saya ini kurang tepat, saya kritisi. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Yuk, kita saudara-saudaraku tercinta sebagai orang yang beriman, berakhlak, ya. Karena Nabi pernah mengatakan, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, mukmin yang paling berkualitas itu yang seperti apa? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan, yang paling berakhlak. Nah, itu catatan ketika bicara tentang mengkritisi, ya, gitu. Gimana kalau Anda jadi korban, gitu? Tanda petik korban, ya. Ada orang tuh ngeritik. Nah,
hal yang paling bagus kalau orang mengkritik itu coba dengarkan. Dengarkan. Lalu ambillah yang positifnya. Siapa tahu apa yang dia sampaikan itu ada benarnya. Jadi dengarkan saja. Ya, ambil yang positifnya. Sekalipun mungkin orang itu ngeritiknya julid kan gitu. Ngeritiknya itu karena dengki. Ya nggak apa-apa, dengerin aja. Boleh jadi di dalam kedengkian itu ada mutiara. Nah gitu. Artinya yang dianggap oleh kita, oh iya kritikan ini mah benar. Ya. Bila perlu, sok catat. Oh ini. Dan berubahlah. Artinya, apa salahnya kita berubah karena kritikan? Benar nggak sih? Boleh jadi kita ini makin baik karena kita mau mendengar kritikan, mau mengubah gitu. Ada orang suka bilang, be yourself katanya. Jadilah dirimu. Anda setuju nggak sih kalau ada yang bilang, jadilah dirimu sendiri, be yourself? Setuju nggak Anda? Kalau saya sih nggak setuju ya. Kenapa? Manusia bukan be yourself, be better, gitu. Jadi orang yang lebih baik. Kalau misalnya gini, saya pelit, ya kata teman-teman, Aam, kamu mah pelit, saya bilang, no penting mah jadi diri saya, gitu. Kan suka bilang, be yourself, katanya. Jadi dirimu sendiri. Ya, jadi dirimu sendiri kalau sudah baik ya, it's okay. Pertanyaannya, emang kita ini sempurna? Pasti ada kurang-kurangnya. Jadi gimana? Be better. Jadi bukan be yourself, be better. Jadi orang yang lebih baik. Nah, untuk lebih baik, kita kudu mau mendengar. Orang yang mengkritisi kita, orang yang bahkan menjelekkan kita, dengerin. Lalu catat hal-hal yang menurut Anda, oh iya, ini nyelekit nih, ini perih nih omongan tuh. Tapi benar juga ya. Ya udah aku catat. Lalu be better. Kita mengubah diri untuk menjadi lebih baik, gitu loh. Itu saran saya, ya. Jadi saya tidak setuju dengan kalimat be yourself. Enggak. Kenapa? Gimana kita progres? Gimana kita jadi lebih baik? Kita mempertahankan diri kita. Kalau saya pelit, ya jadilah diri saya yang pelit terus. Kalau saya julid, jadilah diri saya yang julid terus. Kalau saya pemalas, jadilah diri saya yang pemalas terus. Jadi be yourself itu tergantung orangnya. Gitu. Ya. Jadi kudu apa? Be better. Jadi orang yang lebih baik. Nah gitu. Ya. Jadi orang yang lebih baik. Jadi kritikan itu sepedas apapun, dengerin. Anda dikritik oleh suami, pedas sekali, dengerin. Boleh jadi omongannya benar. Lalu perbaiki. Gitu. Anda dikritik oleh istri, pedas banget kan. Ya dengerin. Ya. Nggak usah bela diri, dengerin. Lalu be better. Perbaiki. Boleh jadi omongannya itu emang benar. Nah gitu. Itu pun kalau kita ingin menjadi orang yang diberkahi. Ada riwayat yang mengatakan man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang kualitas kesolehan, kebaikan hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehannya lebih buruk, hari ini tuh lebih buruk dari hari kemarin, itu tanda orang yang terlaknat, terpuruk. Nah, kita harus be better. Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik, nah be better ya, lebih baik, maka itu orang yang diberkahi. Jadi orang yang diberkahi itu selalu berjuang
gimana caranya aku lebih baik. Nah, puncaknya saat kita meninggal, kita di puncak kebaikan. Ya Allah, jadikan amal terbaikku saat aku berpulang kepadamu. Ya Allah, jadikan waktu terbaikku saat aku berpulang kepadamu. Kan ada doanya. Kita mohon di saat berpulang itu kita di kondisi terbaik, kesolehan kita itu di puncak terbaik. Berarti apa? Kita punya prinsip bukan be yourself tapi be better. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.